Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia orang yang kamu fokuskan sekarang terhadapmu hari ini tanggal 27 Juli 2023. Dianya siapa? Boleh kalian pikirkan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Oke, sudah, kita mulai ya. Oke, ini mulai dari Oracle. Oh ya, sebelumnya ini udah aku kocok dan aku udah ngambil ya. Cuman tadi nggak sempet aku videoin ya. Tahu-tahu aku lupa aja untuk ngeklik kameranya. Jadi makanya tahu-tahu giliran udah aku buka semua, aku baru inget kalau aku belum ngerekam waktu aku nge-shuffle. Jadi nggak apa-apa ya. Eh dan ini dari Oracle-nya. Ada punishment ya, jadi aku lihat berarti orang itu kayak orang yang kamu fokuskan ini hari ini tuh merasa kayak terbuang, tersisih, dipojokkan, eh diabaikan seperti itu ya, entah oleh kamu ya, atau memang ini perasaan dia karena udah nggak berkomunikasi lagi dengan kamu, udah nggak kamu perhatikan seperti itu. Atau mungkin bisa jadi memang hari ini juga dia di dalam kehidupan sosialnya ataupun di pekerjaannya atau mungkin di keluarganya orang ini memang eh dibuang, dibuang atau disisihkan oleh keluarganya kayak gitu ya. Seperti itu. Dan di sini ada wands, oh ya, tongkat sihir dan intention ya. Jadi dia itu hari ini sebenarnya memiliki maksud untuk atau memiliki pemikiran untuk bisa union sama kamu di sini, untuk kembali bersatu dengan kamu, untuk ya menjalin sebuah hubungan lagi dengan kamu. Itu niat dia sebenarnya hari ini ke kamu, yaitu perasaan dia ke kamu, ya dia pengen balik lagi sama kamu ya. Ya, jadi aku lihat di sini memang ada seorang pelindung ya. Mungkin di sini sebenarnya dia juga ingin datang lagi ke kamu, ya, ingin bersama kamu lagi, ingin melindungi kamu, ingin menjadi seorang wali ya bagi kamu ya, intinya dia ingin menjadi seorang pasangan bagimu yang memberikan semangat, yang selalu mendukung kamu ya, bahkan dia di sini juga butuh support dari kamu. Ya, aku lihat di sini. Karena dia di sini aku lihat hari ini tuh memang lagi terpuruk ya, punishment. Jadi mungkin di sini juga merindukan kamu ya. Makanya di sini guardian ini datang karena dia butuh support hari ini dari kamu. Jadi aku rasa orang ini hari ini tuh lagi sedih, lagi kecewa, lagi terpuruk seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada protection tuh kan ya. Memang dia butuh melindungi, melindungi diri dia butuh perlindungan gitu ya. Dia butuh support, dia butuh dukungan dari kamu seperti itu. Oke, dan punishment ini ada di bawahnya. Di bawahnya itu ada Two of Pentacles reverse ya. Berarti dia memang punya suatu tanggungan ya, entah itu tanggungan keluarga besar kayak gitu. Dia harus menghidupi keluarga besarnya, atau dia punya suatu tanggungan dalam hidupnya. Intinya dia punya tanggungan dalam hidupnya, entah itu hutang piutang ya. Intinya dia punya tanggungan yang cukup besar di dalam hidupnya dan itu harus terpenuhi di sini ya. Makanya di sini aku lihat kenapa dia belum memberanikan diri ke kamu untuk berkomitmen ataupun menjalin hubungan yang serius, romantis gitu ya. Mungkin dia orangnya hilang-hilangan, masih masih punya keraguan di antara di kamu kayak gitu. Dan ya masih orangnya tuh masih on off kayak gitu ya, datang dan pergi sesuka hatinya kayak gitu. Nah, itu tadi karena dia memang eh belum bisa untuk percaya dan yakin gitu ya, untuk menetap sama kamu
kayak gitu. Karena dia masih punya tanggungan yang cukup besar yang harus dia lakukan. Bahkan di sini kalau misalkan dia ditekan gitu sama kamu ya, ditekan untuk segera berkomitmen atau kamu menekan dia sehingga dia intinya nggak nyaman lah sama kamu ya, makanya dia di sini bisa menghadirkan orang ketiga ataupun ya perselingkuhan. Di sini dia menghadirkan itu. Kemudian aku lihat memang karena dia butuh memenuhi semua tanggung jawab di kehidupan dia. Di sini memang dia lebih fokus atau memprioritaskan pekerjaan dan mencari uang gitu ya. Makanya hubungan kalian ini enggak, apa ya, dibilang nggak romantis ya, nggak romantis sih. Ya, nggak ada komitmen yang serius gitu. Ya, dan di sini juga ada King of Sword ya, dan ini tegak ya. Jadi dia memandang kamu itu orang yang jujur ya, orang yang beretika, bermoral. Di sini juga orang yang taat atas peraturan gitu ya. Dia orangnya tuh nggak sengklek gitu lah ya. Intinya eh, ya sesuai dengan hukum, peraturan ya kamu itu di mata dia. Kemudian juga orangnya berpikir secara logis, rasional ya, jujur, disiplin, cerdas, terus juga kamu itu dipandang oleh dia itu orang yang kuat gitu ya, kuat, kuat banget. Dan kamu itu orang yang bisa diandalkan. Makanya di sini dia sangat butuh support kamu ya. Dia ingin apa dilindungi oleh kamu. Di sini bahkan dia ingin juga melindungi kamu ya. Makanya banyak maksud dari dia nih. Ada sesuatu yang banyak ingin dia tunjukkan sama kamu. Makanya di sini pengen adanya union ya, persatuan antara kamu dan dia. Itu dia pengen banget. Oke, dan aku lihat memang Seven of Swords ini ada sangat berkeinginan untuk kembali lagi sama kamu. Ya, Two of Swords ini. Jadi tujuan dia hari ini atau perasaan dia hari ini tuh pengen banget ke kamu. Ya, hanya saja masih ada hambatan yang belum bisa untuk membuat dia tuh segera datang. Ya, masih ada Two of Pentacles reverse. Ya, ada Five of Pentacles yang reverse, berarti aku lihat di sini dia ini itu terkoneksi dengan masa lalunya. Ya mungkin kamu di sini ya masa lalunya mantannya mungkin ya di sini kamu, dan ini dia sudah mulai mencoba untuk meyakinkan diri, sudah mulai mencoba untuk memaafkan ya, dan introspeksi diri ya, karena apa yang telah terjadi di masa lalu itu membuat semuanya berantakan ya, termasuk dia ini yang sering nyuekin kamu, nggak ngasih kamu perhatian kayak gitu ya. Jadi di sini dia sudah mulai bergerak atau tergugah lah hatinya gitu ya, untuk mengerti situasi dan keadaan yang terjadi di hubungan kalian berdua. Dan aku memang melihat ya kalian memang sudah berpisah ya di sini, berpisah, dan memang kalau kalian menginginkan hubungan ini terjalin kembali ya. Di sini sebenarnya dia ada niatan untuk memperbaiki hubungan step by step, perlahan-lahan ya, agar kamu tidak kaget kayak gitu ya, agar kamu tidak merespon keras untuk menolak dia seperti itu. Jadi dia di sini ingin step by step menuju ke kamunya gitu. Jadi nggak tiba-tiba datang kayak gitu. Dan kalaupun kamu tidak mengharapkan orang ini kembali ya, aku rasa orang ini akan membuka diri ya, membuka diri untuk orang-orang di sekitarnya yang ingin memiliki hubungan dengan dia. Dan kemudian ada Ten of Pentacles nih ya. Jadi memang sebenarnya ceritanya itu tentang perpisahan di antara kalian itu terjadi karena adanya tekanan secara keuangan ya, secara keuangan. Dan
mungkin ini dari dia atau mungkin kamu mengharapkan dia untuk memiliki finansial yang lebih banyak, seperti itu ya kalau misalkan kalian sudah menikah. Tapi kalau misalkan kalian belum menikah, ya mungkin dia ini tulang punggung keluarganya. Intinya, kalian berpisah itu karena, adanya suatu tekanan yang berhubungan dengan keuangan, finansial ya, dan juga ketidakstabilan, di dalam percintaan kalian, ketidakjujurannya, terus, tidak ada kepercayaan ya di antara kalian, seperti itu. Bahkan di sini menghadirkan perselingkuhan, seperti itu. Dan aku lihat di sini ada the tower, reverse ya. Jadi ini berarti dia, walaupun kalian sudah berpisah, walaupun dia sudah mengatakan cerai, walaupun dia sudah mengatakan putus untuk berpisah ya, sebenarnya dia tidak mau untuk melepas koneksi ini. Jadi dia masih mau untuk eh, ter- terkoneksi dan kembali lagi sama kamu. Ya, karena masih ada the tower reverse gini. Walaupun sekarang yang kamu lihat dia itu kayak cuek, kayak udah nggak peduli, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia tidak mau melepas kamu. Makanya terkadang tiba-tiba kamu kepikiran dia gitu ya. Padahal kamu lagi nggak ada niatan untuk mikirin dia kayak gitu. Berarti koneksi kalian itu terhubung. Dia merindukan kamu, makanya tiba-tiba kamu kepikiran dia kayak gitu. Jadi the tower ini pertanda bahwa memang dia perasaannya sama kamu itu nggak mau berubah. Ya, bahkan dia takut kalau kamu yang berubah untuk meninggalkan dia. Sedangkan dia di sini masih ingin bertahan sama kamu. Walaupun kelihatannya dia kayak dingin, cuek kayak gitu. Tapi dalam hati kecilnya itu nggak ada niatan bagi dia untuk melepas kamu. Dan di sini ada apa ini namanya, devil ya, devil dan ini terbalik ya. Jadi menandakan juga bahwa memang ini dikonfirmasi, mmm, dia itu waktu kemarin-kemarin kalian masih memiliki hubungan, dia ini selalu mengabaikan kamu karena sibuk kerja 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 kerja, bahkan dia nggak punya waktu untuk memberikan apa ya, eee ya, memberikan waktu dia ke kamu gitu ya, untuk berduaan aja, untuk saling ngobrol. Jangankan untuk traveling, untuk saling ngobrol pun tidak ada waktu dia ini, ya, si orang yang kamu fokuskan ini. Jadi, aku lihat memang, eee, bahkan orang ini tuh bingung ya harus kayak mana gitu, harus harus gimana. Di sisi lain dia punya tanggung jawab yang berat dan di sisi lain dia tahu, sadar bahwa akibat dari kesibukan dia yang menanggung beban sangat berat gitu ya secara finansial dan butuh waktu untuk menyibukkan diri di pekerjaan gitu, ya mengorbankan kamu di sini, ya tidak memberikan waktu berdua untuk kalian berdua saling bicara, saling ya mencurahkan kasih sayang kayak gitu. Intinya kamu di sini dia cuekin kayak gitu. Jadi hari ini dia dia itu tahu gitu, sadar gitu ya, bahwa apa yang telah dia lakukan sama kamu itu ya terlalu egois gitu ya, terlalu mmm, jahat ya mengabaikan kamu. Oke, dan di sini aku juga udah ngambil kartu The Hidden Truth-nya. Aku ambil ada berapa? 6 ya. I look for you everywhere tuh. Kan dia bahkan di sini selalu melihat bayang-bayang kamu di mana-mana. Jadi misalkan kalau dia pergi gitu kemana gitu, tahu kok kok ada kamu ya gitu, padahal itu orang lain kayak gitu. Hanya perawakannya itu mirip aja sama kamu. Atau mungkin tiba-tiba ada yang wajahnya mirip dengan kamu. Ya intinya dia melihat kamu dimanapun. Ya, bahkan saat dia tertidur pun mungkin dia mimpiin kamu di sini ya. Dan mungkin ketika dia lagi meeting gitu ya, tiba-tiba kepikiran kamu di sini. Jadi makanya di sini dia berkata bahwa ya ampun aku tuh selalu mikirin selalu ngelihat kamu dimanapun.
kayak gitu. Terus I'm afraid to contact you, ya dia takut untuk menghubungi kamu saat ini karena dia tahu dia belum bisa siap untuk berkomitmen dengan kamu, belum bisa menata hati, dan dia takut kalau misalkan dia kontak kamu sekarang, kamu juga nggak akan siap untuk menerima dia karena dia telah banyak melakukan pengkhianatan, kesalahan sama kamu, melukai perasaanmu seperti itu ya. Jadi dia masih takut untuk ngontek kamu, tapi sebenarnya dia ada kok niat untuk kembali ke dan balikan sama kamu. Tapi ingat ya, step by step. Perlahan-lahan dia akan cari strategi ya, step by step gimana uh, agar nantinya tuh kamu bisa ketika datang kamu bisa menerima dia dengan sukacita gitu, dengan ikhlas kayak gitu ya, nggak ada lagi pertengkaran, nggak ada lagi saling memojokkan gitu ya. I don't react when people mention you. Jadi kalau misalkan entah teman-teman ataupun siapapun yang mengenal kalian berdua ya nanyain kamu tentang kamu ke dia, itu dia nggak mau mereaksi gitu ya, tidak mau menjawab. Kenapa? Karena aku lihat di sini ya, karena kamu udah nggak kontak kan sama dia gitu ya, dia pun nggak tahu keadaan kamu. Jadi bukannya dia sombong atau dia tidak peduli dengan kamu, tapi karena dia pun kesal gitu. Dia nggak tahu juga keadaan kamu itu sekarang seperti apa. Sebenarnya dia juga rindu, dia juga kangen, dia juga pengen tahu keadaan kamu seperti apa. Tapi orang-orang itu sibuk nanyain kamu ke dia gitu. Jadi jangan tanya aku gitu ya, dia tuh berpikirnya gitu. Jangan tanya aku pun bingung, aku pun pengen tahu keadaan dia seperti apa sekarang. Apakah dia udah sembuh dari sakit hatinya dari aku gitu, atau dia udah ada yang lain, aku nggak tahu. Bahkan aku pun pengen tahu tentang eh, perasaan, keadaan dia sekarang seperti itu. I live I left when I saw you with someone. Ya, jadi kalau misalkan di sini kamu udah jadi kalau di sini kamu udah ada yang baru, ya maksudnya udah ada pasangan, sudah ada pengganti dia di sisi kamu, ataupun orang yang kamu suka gitu ya. Ya intinya udah menjadi pasangan kamu di sini, ya dia akan pergi dari kamu. Ya, dia kalau dia tahu kamu udah ada yang lain, dia akan dengan ikhlas, mau tidak mau, ya dia akan merelakan kamu untuk bersama orang itu. Dan ya, memang dia punya hati yang cukup besar. Seharusnya memang itulah yang dia lakukan ya. Masa iya kamu harus nungguin dia entah kapan dia datang seperti itu ya. I hate behind I hate ya behind material things. Oke. Dia menyembunyikan tentang kekayaan dia ya. Dia mungkin sebenarnya bukan orang yang super duper mewah ataupun kaya raya gitu misalnya. Tapi dia selalu nunjukin ke kamu dulu waktu kalian masih berhubungan bahwa dia tuh punya ene ono aset yang mewah, aset yang mahal kayak gitu ya. Everything apapun itu eh, dia tunjukin ke kamu bahwa ini loh, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Padahal itu sebenarnya hanya halu dia aja, hanya keinginan ya, keinginan dia, tapi sebenarnya itu bukan bukan kenyataannya milik dia kayak gitu. Jadi itu hanya mau pamer tapi bukan bukan milik dia sekarang kayak gitu ya. Itu dia tidak punya kayak gitu. Jadi dia menutup-nutupi kekayaan yang dia punya kayak gitu. You speak to me through music ya. Jadi yang dia tahu dari kamu adalah kamu itu berbicara seperti musik ya. Kamu itu berbicara dengan musik kayak gitu. Jadi eh kan nih kalian tuh waktu kemarin-kemarin jarang komunikasi ya. Dia cuekin kamu, jarang ada waktu untuk kamu, untuk memperhatikan kamu, untuk memberikan kasih sayang itu pun jarang. Jadi dia tahu kamu itu moodnya sekarang lagi kayak mana, atau perasaanmu lagi kayak mana, keadaanmu lagi kayak mana. Dia tinggal dengerin aja kamu lagi
ngedengerin lagu apa. Nah, itulah kondisi keadaanmu saat itu. Jadi dia tahu bahwa ya kamu kayaknya suka musik, jadi kamu mengutarakan perasaanmu, keadaanmu sekarang itu dengan musik gitu ya. Bahkan rasa sakit hati kamu terhadap aku pun kamu utarakan lewat musik kayak gitu. Atau mungkin di sini kamu itu seorang komposer kayak gitu ya, komposer. Jadi mungkin ya kamu akan menuangkan apa mood kamu ya, situasi kamu ke dalam suatu musik kayak gitu. Jadi aku rasa itu aja ya pembacaan aku untuk perasaan dia hari ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Dan energi yang paling kuat di sini ada Capricorn. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak akan bisa resonate dengan pembacaan ini kalau memang ciri-ciri ataupun ceritanya itu sama dengan keadaan dia dan keadaan kamu sekarang ya. Oke, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.